siang. Selamat siang untuk seluruh masyarakat yang ada di Tambang Tatelu. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita patut mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan selalu kerjakan atas kehidupan saya dan saudara. Kita ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena cinta Tuhan atas kehidupan kita semua. Yang bersuka cita boleh katakan haleluya. Lagi yang bersuka cita katakan haleluya. Lagi belum semua, belum semangat ini, boleh belum makan siang. Yang bersuka cita lagi katakan haleluya. Haleluya. Orang yang bersuka cita adalah orang pilihannya Tuhan. Orang yang bersuka cita, revival terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya saudara harus mengucap syukur di dalam segala hal. Kami semua dari tim PT Family saudara, kami datang di tempat ini dengan berbagai denominasi gereja. Kami datang di tempat ini, kami tidak bawa nama merek gereja, tapi kami semua di tempat ini adalah hamba Tuhan. Kami gembala-gembala. Kami datang di tempat ini saudara, membawa kabar keselamatan untuk kita semua. Ada yang dari Manado, ada yang dari Golongan, ada yang dari Amurang, bahkan di daerah Minsel sana sampai di kota, bahkan ada yang di daerah Minahasa, ada yang dari Tomohon, Rombokan, Tondano, Lamongan, banyak saudara. Kami datang di tempat ini membawa nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesus itu adalah keselamatan bagi kehidupan saya dan saudara. Dari sorga dia turun ke dunia. Allah jadi manusia. Untuk apa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib agar supaya saya dan saudara diselamatkan. Di tempat ini saudara, Tambang Tatelu sekarang lebih mahal. Semakin hari semakin mahal. Kalau tidak salah sudah 2.700.000 1 gram. Sangat mahal. Cuma kecil itu saudara, harga emas sekarang sudah 2.700.000-an. Kenapa itu emas itu mahal? Karena nilainya itu tinggi. Kenapa itu emas itu mahal? Karena diproses, makanya mengalami kemurnian. Saudara ingat, waktu emas itu harus dilebur sebesar 1064 derajat Celcius. Betul apa betul? Emas itu harus dilebur sebesar 1064 derajat Celcius baru mengalami kemurnian. Saya mau katakan buat saudara semua kita di tempat ini, kalau saudara mau mengalami kemurnian, harus diproses. Saudara juga harus, kita semua di tempat ini harus mengalami untuk diproses, tahan uji. Kalau saudara sudah tahan uji, saya yakin dan percaya saudara akan mengalami pribadi dari yang terbaik dari yang terbaik, mengalami yang terbaik dari yang terbaik. Kenapa? Karena sudah diproses. Orang kalau sudah diproses, mungkin ada yang bilang, mana pekerjaan di tambang emas, nyana akan berhasil, lebih baik kerja di tempat lain. Nyana usah dengar orang-orang yang model begitu. Kalau ada yang bilang, kenapa pekerjaan di sini, nyana akan maju-maju, lebih baik nyana kerja di tempat lain. Saya mau katakan, nyana usah dengar orang yang model begitu. Karena saya mau katakan buat saya dan saudara, kehidupan saya dan saudara bukan bergantung apa kata orang. Kehidupan saya dan saudara bukan bergantung apa kata sekitar, tapi kita percaya kita semua di tempat ini bergantung kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Kenapa? Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Dia. Ada amin. Saudara siap dengan firman Tuhan. Ini ayat yang spesial yang saya akan bagikan buat orang semua di tempat ini. Mari kita buka saudara Alkitab kita. Saudara yang ada handphone, pasti di handphone itu ada aplikasi Alkitab. Kalau saudara buka itu aplikasi Alkitab, tolong baca sama-sama. Amin. Buka itu aplikasi Alkitab, tolong baca sama-sama. Dalam Roma, dan kita bantu satu orang baca. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah pun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi,
Saya baca Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya mau katakan buat saudara semua kita di tempat ini, orang yang mengasihi Tuhan, sudah pasti Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara melakukan apapun, Dia bekerja. Saudara melakukan aktivitas, Dia bekerja. Bahkan saudara istirahat pun, saudara di dalam keadaan sudah istirahat dalam tidur, Dia bekerja. Karena ayat ini saudara bisa katakan Allah pun bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Allah bekerja bukan cuma di ayat ini. Dia dari langit dan bumi yang baru sampai di langit dan bumi yang baru. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya mau katakan Dia bekerja dari langit dan bumi yang baru sampai di langit dan bumi yang baru. Jadi pertanyaan, sudah ada langit dan bumi yang baru, kenapa harus ada lagi ini langit dan bumi yang baru? Langit dan bumi yang baru, saudara, tidak ada pergumulan. Langit dan bumi yang baru, saudara, itu tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Bahkan di langit dan bumi yang baru itu tidak ada bencana-bencana alam, sama dengan gempa bumi baru-baru terjadi, ada tanah longsor, ada apa lagi, ada tsunami. Saya mau katakan, baru 2 hari yang lalu ada terjadi gempa bumi di Torompe daerah. Baru-baru hari Senin kalau tidak salah, ya, hari Senin. Baru-baru terjadi gempa bumi di Torompe daerah. Bahkan bukan cuma sampai di situ, BMKG sudah memperingatkan akan ada tsunami. Bukan cuma itu, BMKG sudah bilang akan ada gempa susulan. Tapi jadi pertanyaan, kenapa tidak terjadi gempa susulan? Karena di Torompe daerah ini, saudara, di Sulawesi Utara masih banyak orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di Torompe daerah ini, saudara, masih banyak orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Saya berharap semua di tempat ini adalah orang-orang yang kategorinya suka beribadah kepada Tuhan, suka berdekat terus kepada Tuhan. Karena saya mau katakan kepada saudara, semua kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau itu tsunami terjadi di Torompe daerah, semua rumah-rumah itu, semua gedung-gedung itu akan rata dengan tanah. Bukan cuma sampai di situ, perekonomian di Torompe daerah itu akan lumpuh total. Bukan cuma itu, ketika terjadi tsunami akan ada banyak orang yang akan mati. Mungkin di sini berpikir, kalau tsunami itu paling enak mau terjadi di Torompe Tatelu. Tapi saya mau katakan untuk saudara itu semua di tempat ini, itu dampaknya itu akan ada sampai di sini. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi karena Tuhan sayang Torompe daerah. Tuhan tidak inginkan itu terjadi karena Tuhan sayang ini Sulawesi Utara. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena semua saya dan saudara itu adalah orang-orang pilihannya Tuhan, yang suka beribadah kepada Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan. Makanya saya mau katakan kepada kita semua di tempat ini, tetaplah selalu taat dan setia kepada Tuhan. Datang ibadah, kalau ada jam ibadah, datang ibadah. Jangan cuma foya-foya. Apa yang Tuhan bisa banggakan untuk diri? Nyata bisa banggakan Torompe diri. Ini kalau tsunami terjadi, saudara, di Torompe daerah, ini perekonomian di Torompe daerah ini akan lumpuh total. Makanya di ayat firman Tuhan yang berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yesus bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus bekerja, Allah bekerja dari Kejadian sampai Wahyu. Dia bekerja. Dia bekerja dari hari penciptaan, saudara. Waktu dia menciptakan manusia pertama, dia bukan cuma berfirman, tapi dia bekerja. Hari pertama dia bekerja, hari kedua dia bekerja, hari ketiga dia bekerja, hari keempat, hari pertama dia berfirman, hari kedua dia berfirman, hari ketiga sampai hari kelima. Tapi perhatikan di hari yang keenam, dia bukan cuma berfirman, tapi dia bekerja atas kehidupan saya dan saudara. Dari surga, saudara, dia turun ke dunia. Dia turun ke dunia, dia pegang itu tanah. Dia berkata, nafas saya.
di mana roh Tuhan itu masuk ke tanah. Dari unsur tanah dikolaborasikan dengan unsur kekal, menjadi hasil yang spektakuler. Dari tanah, saudara, ini cuma tanah biasa. Waktu dia berkata, nafas saya, cuman bahasa asli Alkitab. Terbentuklah tubuh, dari tubuh ada kaki, dari kaki ada tangan, dari atas tangan ada kepala. Di kepala itu ada rambut, ada mata, ada mulut, namanya Adam. Makanya saya dan saudara, semua kita di tempat ini jadi ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Orang semua ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau berharga di mata Tuhan, jangan jual murah. Amin. Jangan jual murah kalau saudara mahal di mata Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang semua ini dijadikan Tuhan mahal. Dengan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu melanggar aturan Tuhan. Mereka memakan pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Tapi yang luar biasanya saya mau katakan, Adam datang, saudara. Adam datang karena kegagalan. Tapi saya mau katakan buat saudara, Adam kedua datang dengan tidak ada kegagalan sama sekali. Adam datang karena tidak ada ketaatan. Tapi Adam kedua sebagai Yesus yang penuh dengan ketaatan. Adam gagal, saudara. Adam datang, saudara. Mari. Puji Tuhan. Saudara, Adam pertama datang, saudara, membawa warisan dosa. Tapi saya mau katakan buat saudara, Adam kedua datang, dialah Yesus yang menghapus dosa itu. Amin. Adam pertama datang, saudara, membawa kutuk. Tapi kita harus tahu, Adam kedua datang, dialah Yesus yang mengubah kutuk itu menjadi berkat. Bahkan Adam pertama datang, saudara, membawa kematian. Tapi kita harus tahu, Adam kedua datang, dialah Yesus yang bekerja. Dialah Yesus yang bekerja membawa saya dan saudara kepada keselamatan yang begitu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Orang sama berharga di mata Tuhan. So berbuat kesalahan, mari. Dia tetap mengasihi saya dan saudara. Orang semua buat dosa pun dia tetap mengasihi saya dan saudara. Kenapa? Orang semua dijadikan orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Allah jadi manusia, turun ke dunia, mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Tapi saya mau katakan semuanya itu ada di lonceng saya. Jangan sampai itu lonceng berbunyi ketika saudara main-main judi. Saya mau katakan untuk saudara, jangan sampai itu lonceng itu berbunyi ketika engkau saudara dalam keadaan apa? Minum cap tikus, minum kesegaran. Karena orang, saya mau katakan kepada saudara, semua orang kita kalau tidak percaya itu percaya kepada Tuhan. Tapi jangan semua orang yang percaya itu mengalami keselamatan. Karena ada ayat yang bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan. Orang yang melakukan berarti tidak coba mabuk. Betul? Orang kalau yang mau melakukan berarti tidak coba judi. Apa yang dia lakukan? Melayani Tuhan, berjuang untuk Tuhan, memikul salib, mencari jiwa. Itu yang dia lakukan. Makanya saya mau katakan untuk saudara, tetap harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Karena di ayat pokok yang baru saja kita baca, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saya dan saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Kita dijadikan orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang semua mahal. Apa yang kita bisa banggakan? Tuhan tak bisa banggakan Tuhan pilih. Tuhan hidup ini seperti uap. Uap itu saudara dah boleh awalnya dah boleh bagus. Kayak so hilang. Saudara kan pernah lihat, kita pertama tadi pagi ada sama-sama baca cerita dari kita. Kayak dia sore-sore nggak ada. So pergi.
Makanya saya mau katakan, jangan sampai itu saudara minum, saudara mati. Banyak kejadian baru terjadi di Manado itu, saudara. Orang bawa kendaraan, ada bawa laju-laju, saudara, di motor. Ketika dia bawa kendaraan, langsung jatuh tapok di batu, mati ditampar. Di kepala itu hancur. Kalau sudah mati dengan mabuk, saudara, saya mau katakan untuk kita semua di tempat ini, jangan coba cerita surga kalau sudah mati dengan mabuk. Biar mau ibadah 7 kali 24 jam, yang ada cerita itu. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ada yang bilang, kata dia bersetia sekali beribadah, rajin sekali beribadah, malah mati dengan mabuk. Saya mau katakan, jangan coba cerita surga kalau mati dengan mabuk. Makanya saya mau katakan, carilah, kita harus berjuang. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Karena kehidupan saya dan saudara itu terbatas. Tidak ada yang bisa membanggakan Tuhan beri. Tidak ada. Kehidupan kita itu sama seperti uap. Uap itu kelihatan bagus, tapi cuma dalam sekejap itu uap itu akan hilang. Makanya saudara kan bisa, kita ada sehat tadi, sampai kita so sakit. Kita ada sehat tadi, sampai kita sudah bilang. Kita ada sehat tadi, sampai kita sudah batuk kan. Itu karena akibat dosa. Makanya saya mau katakan, mungkin semua ada masyarakat di tempat ini yang ada yang sakit apapun itu. Mau dia kolesterol, mau darah tinggi, mau asam urat, mau dia diabetes. Tapi saya mau katakan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup menjamah kau di hari. Makanya saya mau katakan, ketika kau menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, apapun sakitmu, apapun deritamu, apapun keluhan yang kau alami saat ini, yakin dengan iman, Yesus sanggup menjamah kau di hari ini. Setelah ini, saudara, kami hamba Tuhan akan mendoakan kita semua, saudara semua di tempat ini. Yakin dan percaya bahwa semua yang sakit yang kau alami saat ini disembuhkan oleh Yesus. Amin. Yesus banyak melakukan mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta bisa membalinya. Bahkan orang yang sudah mati 4 hari pun sudah di dalam kuburan, Yesus cuma bilang, Lazarus keluar. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan kita ada mustahil. Amin. Makanya serahkan seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik saya undang, tolong menyanyi dulu satu pujian bagi Tuhan. Berjalan naik menggih. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Bukan Tuhan di siang hari ini. Amin. Haleluya.